Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Alvina Holidin bersama teman saya Khairul Rozikin. Pada kali ini kami akan mereview tentang kitab tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib. Biografi Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau memiliki nama lengkap Syekh Muhammad bin Umar bin Al-Hasan At-Tamimi Al-Bagri Al-Quraisy At-Tibrisani Ar-Razi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari atau yang disapa dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dilahirkan di Rai, nama sebuah kota kecil di Iran, pada tanggal 25 Ramadan 544 Hijriah bertepatan dengan 1149 Masehi. Pada masa mudanya, beliau dikenal sebagai seorang yang gigih menuntut ilmu dan selalu melakukan musafir ilmu ke berbagai tempat yang terkenal, seperti Khurasan dan Mesir, untuk berguru kepada ahli ilmu. Berbekal ketekunan dan kegigihan beliau untuk terus mempelajari ilmu dengan menempuh berbagai cara, termasuk diantaranya mengadakan lawatan ke berbagai daerah untuk menemui pakar ilmu, sehingga beliau dikenal sebagai tokoh reformis yang sangat progresif di dunia Islam pada abad ke-6 Hijriah. Begitulah di antara proses kehidupan yang dilalui oleh beliau, dan senantiasa menempatkan dirinya dalam suasana mencari ilmu pengetahuan. Menurut beberapa sumber, yang menjadi penyebab dari wafatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah dipicu oleh perbedaan akidah antara beliau dengan aliran Karamiyah yang berakhir dengan perselisihan di antara keduanya, dan pada akhirnya dari pihak Karamiyah berhasil meracuni beliau hingga menyebabkan Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat. Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau memiliki karya-karya yang sangat banyak. Salah satu di antaranya yaitu Kitab Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib, Kitab Tafsir Al-Fatihah, Kitab Tafsir Al-Shaghir, Kitab Nihaya Al-Uqul, Kitab Al-Mas'ul fi Ilmi Usul Fiqh. Selanjutnya, Imam Fakhruddin Ar-Razi mempunyai guru-guru. Yang pertama Al-Baghawi, yang kedua Ziyauddin Umar yaitu ayahnya sendiri, yang ketiga Majduddin Al-Jaili, yang keempat Ahmad bin Zarin Kum Al-Kamal Al-Simnani, yang kelima Kamaluddin As-Samawi. Dan juga beliau mempunyai penerus-penerusnya. Ada Ibnu Khalqun, Zainuddin Al-Kashi, Al-Qutub Al-Masri, Hibabuddin Al-Naisaburi. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai metode dan coraknya pada tafsir Al-Kabir karya Ar-Razi, Imam Ar-Razi. Pada tafsir ini menggunakan metode tahlili. Adapun metode ini bisa disimpulkan bahwasanya Imam Ar-Razi telah mencurahkan perhatian untuk menerangkan hubungan-hubungan satu ayat dengan satu ayat yang lain, dan hubungan surat dan hubungan satu surat dengan satu surat yang lain. Adakala juga itu hubungan bukan satu hubungan, melainkan melebihi satu hubungan. Pada Imam Ar-Razi berbicara panjang lebar dalam penyajian argumentasi. Sebagai pembicaraan itu menjadikan kitabnya tidak berbeda dengan kitab tafsir filsafat, matematika maupun dan lain-lainnya. Namun sesungguhnya Imam Ar-Razi banyak berbicara tentang masalah-masalah ilmu kalam dan tinjauan-tinjauan alam semesta. Beliau berbicara mengenai tafsir Al-Quran. Mazhab alirinya beliau mengikuti Imam An-Nasir Ar-Razi. Dia sangat menentang keras dengan mazhab Mu'tazilah, dan beliau menyoroti mazhab-mazhab Syafi'i atau mazhab yang berlandasan fikih, dan menafsirkan ayat-ayat hukum dengan segala kemampuan beliau dengan tujuan menguatkan mazhab Syafi'i, karena beliau memang bermazhab Syafi'i. Beliau juga kadang-kadang suka melantur dalam membahas masalah-masalah usul fiqih dan masalah-masalah yang berhubungan dengan ilmu nahwu dan balaghah. Hanya saja beliau tidak berlebih-lebihan dalam hal-hal tersebut, karena
Beliau beliau lakukan adalah masalah-masalah eksternal dalam ilmu-ilmu kealaman. Pada tafsir Mafatih Al-Ghaib ini dikenal sebagai tafsir Al-Kabir, dikategorikan sebagai tafsir Al-Bira'yi, yaitu tafsir yang menjelaskan makna mufasir hanya berpegang pada pemahaman sendiri dan penyimpulan yang didasarkan oleh ra'yi semata. Ini bisa melalui pendekatan mazhab Syafi'i dan Asy'ariyah. Riwayat-riwayat tafsir bil ma'sur yang jadi rujukan adalah riwayat dari Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Sudaid, dan Sya'id al-Salabi dan keluarganya Nabi Muhammad SAW, seperti riwayat Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Sedangkan tafsir bil ra'yi yang jadi rujukan adalah salah satunya tafsir Abu Ali Al-Jubai. Baik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.